Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursito dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Pak Joni Tesmanto SOS MM. Untuk kali ini perencanaan pembelajaran, kita ada tugas untuk membuat makalah dan kita akan mempresentasikan. Dan berikut makalah yang saya sudah buat untuk saya presentasikan. Untuk yang pertama kita dahului dengan kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemimpin segala berkah, pejuang segala rahmat, dan karena nikmatnya jualah kita dapat hidup rukun dan damai sebagaimana keadaan kita pada saat sekarang ini, serta kita dapat menyelesaikan video ini dengan judul perencanaan pembelajaran. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membimbing umatnya dari lembah kebodohan menuju alam berpendidikan seperti saat sekarang ini, dan beliau jugalah pemimpin besar revolusi Islam selaku penegak kebenaran. Demikian juga terima kasih yang tak terhingga kami tujukan kepada keluarga dan handai tolan yang mendorong kami untuk tetap bersama bersemangat dalam meneruskan pendidikan. Juga kita sampaikan kepada Bapak dosen yang telah mengampu mata pelajaran ini. Akhirul kalam kami ucapkan selamat mengikuti. Terima kasih Mursito. Kita langsung ke topik pembahasan. Untuk bab pertama, kita latar belakang dulu ya. Kegiatan menyusun rencana pembelajaran merupakan salah satu tugas penting guru dalam memproses pembelajaran siswa dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas Republik Indonesia nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses. Disebut bahwa salah satu komponen dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian tujuan pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Agar proses pembelajaran dapat terkonsepsikan dengan baik, maka seorang guru dituntut untuk mampu menyusun dan merumuskan rencana pembelajaran secara jelas dan tegas, dengan harapan dapat memberikan pemahaman kepada para guru dan calon guru agar dapat merencanakan suatu pembelajaran dapat direncanakan secara baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan berdasarkan undang-undang. Tujuan penulisan adapun tujuan dari pembelajaran adalah untuk mengetahui pengertian dari perencanaan pembelajaran, untuk mengetahui masalah-masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran, untuk mengetahui komponen-komponen perencanaan pembelajaran, dan untuk mengetahui pentingnya perencanaan pembelajaran serta untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah
perencanaan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Pengertian dari perencanaan pembelajaran adalah rencana guru mengajar mata pelajaran tertentu pada jenjang kelas tertentu untuk topik tertentu dan untuk satu pertemuan atau lebih. Perencanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa penyusunan materi, pengajaran, penggunaan media maupun model pembelajaran lainnya yang dimaksud agar pelaksanaannya berjalan optimal. Perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Dengan perkataan lain, perencanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Manfaat pentingnya perencanaan pembelajaran. Untuk manfaat pembelajaran, yang pertama, sebagai penunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Kemudian yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Kemudian arti penting perencanaan pembelajaran. Dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Kemudian yang ketiga, dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Yang keempat, dengan adanya perencanaan maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengetahui atau untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi termasuk pendidikan. Kita masuk ke bab 3, pembahasan untuk penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP atau kurikulum 2006 merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dimainkan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun nasihat 2007 sampai 2008 dengan mengacu pada standar pokok atau SI dan standar kompetensi lulusan SKL untuk pendidikan dasar dan pertengahan sebagai yang diterbitkan melintasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 28
23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Oke, kita masuk ke prinsip pengembangan KTSP. Pada prinsipnya, KTSP merupakan anggota yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah supaya sesuai dengan kepentingan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, susunan dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Standar pokok merupakan ciri utama materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang wajib dipenuhi peserta didik pada jenjang dan macam pendidikan tertentu. Standar pokok merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat 1. Kerangka dasar dan susunan kurikulum. Yang kedua, beban berlatih. Kemudian yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Yang terakhir, kalender pendidikan. SKL dipergunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Dari satuan pendidikan, SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau golongan mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, ilmu, dan keterampilan sesuai standar nasional yang sudah disepakati. Acuan operasional penyusunan KTSP. Pemberlakuan KTSP sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL ditentukan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dalam guna tidak berada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan, juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para pakar dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP, maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan keadaan sekeliling yang terkait dan kepentingan masyarakat. Berikut adalah komponen KTSP. Komponen KTSP terdiri dari yang pertama visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian yang kedua tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga menyusun kalender pendidikan. Kemudian yang keempat struktur muatan KTSP. Yang kelima silabus. Kemudian yang keenam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, RPP, pengertian perencanaan pembelajaran. Yang terakhir penutup. Mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Apa yang telah dipelajari merupakan dasar dalam mempelajari bahan yang akan diajarkan. Oleh karena itu, tingkat kemampuan siswa sebelum proses belajar mengajar berlangsung harus diketahui guru. Tingkat kemampuan semacam ini disebut
entry behavior. Hal ini sangat penting agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien. Demikian pemaparan saya terkait tentang pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.